Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video mengenai metodologi, penelitian, pengaruh opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap audit delay. Dan ini dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023. Jenis dan sumber data yang digunakan itu data sekunder. Sumber datanya melalui dokumentasi media elektronik atau internet, yaitu dari situs resmi BI melalui www.idx.co.id. Populasi dan sampel populasi di sini yaitu ada 92 perusahaan dari perusahaan properti real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Terus sampel yang digunakan 32 perusahaan menggunakan metode proportion sampling dengan kriteria perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2021 hingga 2023 dan perusahaan yang laporan keuangannya mengalami kerugian selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Nah, selanjutnya ada indikatornya, yaitu untuk audit delay sendiri itu menggunakan perhitungan dari tanggal publikasi laporan audit independen dikurangi dengan tanggal penutupan tahun fiskal. Hal ini digunakan untuk menentukan durasi yang dibutuhkan dalam proses audit dari saat penutupan sampai penyelesaian laporan audit independen. Yang kedua ada profitabilitas, yaitu menggunakan ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali dengan 100%. Yang ketiga, opini audit ini menggunakan variabel dummy, di mana nilai satu perusahaan dengan opini audit wajar tanpa pengecualian. Nilai 0 ini perusahaan dengan opini audit selain wajar tanpa pengecualian. Yang terakhir itu ada solvabilitas, yaitu menggunakan DER sama dengan total hutang dikurangi total ekuitas dikali dengan 100%. Selanjutnya ada analisis data, di mana yang pertama itu ada analisis deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran terhadap variabel dependen yaitu audit delay dan variabel independen yaitu opini audit, profitabilitas, dan solvabilitas. Dalam analisis ini, min ini digunakan untuk menghitung rata-rata populasi dari sampel. Standar devisi digunakan untuk mengukur dispensi rata-rata sampel, dan minimum dan maksimum digunakan untuk menghitung nilai populasi minimum dan maksimum. Hal ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman lebih baik tentang sampel yang dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk sampel penelitian ini. Yang kedua itu ada analisis regresi logistik. Ya ini karena variabel dependennya adalah dummy, regresi logistik hampir sama dengan analisis diskriminan dan pengujian hipotesis logistik yang digunakan untuk variabel yang terdiri dari gabungan variabel metris dan non-metrik. Oleh karena itu, tidak ada uji normalitas, heteroskedastisitas, atau asumsi klasik yang diperlukan untuk variabel independen dalam analisis ini. Yang ketiga itu ada analisis statistik data. Yang pertama itu ada yang namanya menilai keseluruhan model, di mana ini digunakan untuk menunjukkan bahwa hal ini digunakan untuk menggambarkan data input atau yang biasa disebut dengan likelihood, yang merupakan dasar dari statistik yang digunakan dalam model ini. Yaitu jika H0-nya model yang diproyeksi sesuai dengan data, HA itu model yang diproyeksi yang tidak sesuai dengan data. Yang kedua itu ada menguji kelayakan model regresi, yaitu dalam penelitian ini Hosmer and Lemershow Guidance of Fit Test itu digunakan untuk menilai kelayakan regresi. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 hingga 1. Nilai kecil atau hampir 0 itu menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan sepenuhnya variasi variabel independen. Di sisi lain, nilai yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Selanjutnya ada matrik klasifikasi, yaitu pengujian ini digunakan untuk menentukan prediksi, yaitu seberapa tepat model regresi dan memprediksi kemungkinan bahwa variabel dependen yang terlibat dalam penilaian ini akan muncul. Selanjutnya ada uji hipotesis parsial T, itu memiliki kriteria dengan tingkat signifikan 5% yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial pada variabel dependennya.
Salah satu variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen jika p-value itu lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa H0 diterima dan HA-nya ditolak. Yang kedua, itu salah satu variabel independen mempengaruhi variabel independen jika H0 ditolak dan H-nya diterima jika p-value-nya kurang dari 0,05. Yang selanjutnya ada uji signifikansi simultan atau uji statistik F, di mana ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh semua variabel independen secara bersamaan pada variabel dependen. Nilai uji ini memiliki tingkat signifikan 5% dan kriteria pengambilan keputusan. Seperti yang pertama itu variabel independen secara keseluruhan tidak mempengaruhi variabel dependen jika p-value-nya lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa A0 ini diterima dan H-nya ditolak. Yang kedua, semua variabel independen mempengaruhi variabel independen jika H0 ditolak dan H diterima jika p-value-nya kurang dari 0,05. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penelitian saya tentang audit delay. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.